Perkenalkan, nama saya Nur Rahmi, NIM terakhir 12 dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu pengertian SNP dan komponennya. SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. SNP digunakan sebagai acuan dalam pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan. Undang-Undang Sisdiknas Pasal 32 Ayat 2. SNP terdiri dari 8 standar, yaitu: yang pertama, standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang berkaitan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tujuan dari rumusan dalam standar kompetensi lulusan adalah sebagai acuan dalam pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Standar kompetensi lulusan merupakan tujuan akhir dari serangkaian standar dalam SNP lainnya. Selanjutnya yaitu standar isi. Standar isi merupakan kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan mengenai standar isi tertuang dalam Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah. Standar isi disesuaikan dengan substansi tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam domain sikap spiritual dan sikap sosialisasi, pengetahuan dan keterampilan. Standar isi dikembangkan untuk menentukan kriteria, ruang lingkup dan tingkat kompetensi yang sesuai dengan kompetensi lulusan yang dirumuskan pada standar kompetensi lulusan, yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sekian dari saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baiklah, saya Nur Wahida dari kelompok 6 akan melanjutkan presentasi dari teman kelompok saya. Saya akan membahas tentang standar proses. Standar proses merupakan kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Ketentuan mengenai standar proses telah tertuang dalam Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam standar proses dijelaskan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik tersebut. Adapun standar penilaian pendidikan ini adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Dari hasil penilaian, guru dapat mengetahui peserta didik yang berhak melanjutkan pelajaran maupun siswa yang belum dapat melanjutkan. Guru juga dapat menilai apakah materi yang diajarkan tepat atau tidak. Dan guru juga dapat menilai metode yang diajarkan sudah tepat atau belum. Adapun standar pendidik dan tenaga kependidikan. Standar pendidik dan tenaga kependidikan ini adalah kriteria mengenai pendidikan prajabatan dan kelayakan maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Pendidik adalah guru sebagai pemegang peran penting dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan tenaga kependidikan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah terdiri dari pengawas sekolah, kepala sekolah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium. Bagian F. Standar sarana dan prasarana. Standar prasarana dan sarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, lapangan olahraga, laboratorium, perpustakaan, dan sebagainya yang diperlukan untuk menunjang suatu proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Bagian G. Standar pembiayaan. Standar pembiayaan adalah kriteria suatu komponen atau biaya atau besarnya biaya operasional suatu pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Bagian H. Standar pengelolaan. Standar pengelolaan adalah kriteria perencanaan, pelaksanaan, atau pengelolaan atau pengawasan yang berada pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten atau kota, provinsi, nasional, yang diperlukan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pendidikan. Cukup sekian dapat kami paparkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.